menurut WHO adalah zat atau bahan yang dapat mempengaruhi aktivitas fisik maupun psikis. Obat menurut Konas adalah zat kimia atau bahan tunggal atau campuran yang dapat digunakan untuk menetapkan diagnosa, mengurangi, mencegah, dan mengobati penyakit atau gejala penyakit. Cabang ilmu farmakologi. Yang pertama itu ada farmakologi klinik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang obat dan pengaruhnya terhadap manusia. Yang kedua itu ada farmakognosi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat tumbuhan yang akan menjadi sumber obat. Yang ketiga itu ada farmasi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara membuat, memformulasikan, menyediakan, dan menyimpan obat. Yang keempat itu ada farmakologi eksperimental, yaitu ilmu yang mempelajari tentang efek obat terhadap manusia dan dicobakan terlebih dahulu pada hewan. Yang kelima itu ada farmakokinetika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana obat diperlakukan oleh tubuh. Contohnya itu reabsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang keenam itu ada farmakoterapi, yaitu cabang ilmu yang berhubungan dengan obat, contohnya dalam pencegahan dan pengobatan penyakit. Yang ketujuh itu ada farmakodinamik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara kerja dan efek obat terhadap faal tubuh. Yang kedelapan ada toksikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang efek merugikan dari obat dan zat-zat yang digolongkan sebagai racun. Yang kesembilan itu ada dosis, yaitu takaran pemberian obat terhadap klien atau hewan. Selanjutnya ada 12 prinsip benar pemberian obat. Yang pertama itu benar obat, yang kedua itu benar dosis, yang ketiga itu benar pasien, yang keempat itu benar cara pemberian, yang kelima itu benar waktu, yang keenam itu benar dokumentasi, yang ketujuh itu benar kajian, yang kedelapan itu hak klien untuk menolak, yang kesembilan itu benar evaluasi, yang kesepuluh itu benar reaksi terhadap makanan, yang ke-11 itu benar reaksi terhadap obat lain, yang ke-10 itu benar pendidikan kesehatan perihal medikasi klien. Rute pemberian obat, yang pertama itu oral melalui rongga mulut, yang kedua itu melalui parenteral, yaitu melalui vena, contohnya itu infus, yang ketiga itu melalui topikal, yaitu melalui kulit, contohnya itu kayak spray sama lotion, yang keempat itu kayak rektal, contohnya itu enema, yang kelima itu ada inhalasi, memasukkan obat melalui saluran pernafasan. Penggolongan obat berdasarkan jenis, yang pertama itu obat bebas, yang kedua itu obat bebas terbatas, yang ketiga itu obat keras, yang keempat itu narkotika, yang kelima itu psikotropika. Obat berdasarkan mekanisme kerja, yang pertama itu obat yang bekerja pada penyebab penyakit, yang kedua itu obat yang bekerja untuk mencegah patologis dari penyakit, yang ketiga itu obat yang bekerja untuk mengganti atau menambah sel-sel yang kurang, yang keempat itu pemberian placebo. Obat berdasarkan lokasi pemakaiannya itu ada di dalam dan di luar. Obat berdasarkan pemakaian ada oral, parenteral, parektal, sublingual, langsung ke organ, dan melalui selaput kulit. Berdasarkan efek yang ditimbulkan ada sistemik dan lokal. Berdasarkan daya kerja atau terapi ada farmakodinamik, kemoterapi, kelas terapi, dan obat diagnostik. Berdasarkan cara pembuatannya ada alamiah dan sintesik. Berdasarkan bentuk ketersediaannya, bentuknya itu ada padat, semi padat, cair, dan gas. Berdasarkan penamaannya itu ada generik dan paten. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.